Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah. Itulah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, supaya manusia dan jin selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara hamba Allah, baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dibenci oleh Allah, sehingga mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalam dirinya ada sifat sombong, seperti sifat yang dimiliki oleh iblis tatkala disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam, namun mereka enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ini berarti di dalam diri iblis itu ada sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan inilah yang akan menghalangi seseorang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya. Dalam kitab Madarijus Salikin ada 3 sifat iblis yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Yang pertama, sifat sombong. Tatkala seorang memiliki sifat sombong di dalam dirinya, dia akan enggan untuk menerima kebenaran. Bahkan dia akan selalu menolak yang namanya kebenaran. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang ingin memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai keindahan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Al-kibriya." Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan selalu meremehkan manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kesombongan yang ada dalam diri kita, maka hilangkan sifat sombong itu, karena kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan mulia dan tidaknya seseorang yaitu ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian sifat yang kedua yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran yaitu sifat hasad. Tatkala dalam diri seseorang ada sifat hasad, dengki, maka dia akan susah untuk menerima yang namanya kebenaran. Si hasad atau dengki ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti iblis, karena di dalam diri iblis ada sifat hasad, maka dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Yang mana iblis atau setan, mereka diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah. Makanya iblis enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, karena di dalam dirinya ada sifat hasad. Nah, begitu juga orang-orang yang ada sifat hasad dalam dirinya, tatkala ada kebenaran, mereka akan selalu menolak kebenaran itu. Walaupun ada hasad yang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seseorang hasad, namun tujuannya baik untuk memotivasi dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Seperti dalam hadis yang sahih disebutkan, tidak boleh seorang itu hasad, iri, kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka boleh kita hasad kepada orang itu. Yang mana dengan perbuatan itu kita akan semakin semangat untuk belajar ilmu agama. Dan hal ini dilakukan oleh para ulama dahulu. Mereka iri melihat orang-orang yang lebih alim daripada mereka, sehingga mereka terus semangat dalam menimba ilmu agama. Kemudian yang kedua, kita boleh iri kepada orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ada di antara sahabat-sahabat yang miskin. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang kaya telah membawa banyak pahala. Ya. Sedangkan kami, orang miskin, kami tidak bisa berhaji seperti mereka berhaji. Kami tidak bisa melakukan jihad dengan harta, sedangkan mereka mampu untuk berjihad dengan harta mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan amalan-amalan bagi orang-orang yang miskin. Kemudian perkara yang ketiga atau sifat yang ketiga yang bisa menghalangi seorang dari yang namanya kebenaran, tatkala seseorang selalu mengedepankan akal daripada dalil. Tatkala datang dalil, dia akan berani menolak dalil hanya karena ingin mengikuti akal mereka. Tatkala tidak cocok dengan akal mereka, mereka akan menolak dalil itu. Padahal ketika ada sebuah perkara, sebuah masalah yang mana di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil dengan akal, maka kita dahulukan dalil nakli. Seperti di dalam kaidah disebutkan, idza ta'arada an-naqlu, idza ta'arada al-aqlu wan naql quddima naql. Apabila akal dan dalil nakal itu bertentangan, maka dahulukanlah dalil nakal. Ya, ini tiga sifat ini tatkala berada di dalam jiwa seseorang, maka dia akan selalu terhalang dari yang namanya kebenaran. Yang mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari tiga sifat iblis ini, supaya kita mudah untuk menerima yang namanya kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.